Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan izinnya kita bisa berkumpul bersilaturahmi di ruangan yang sangat mewah ini, ruangan rumah dinas Wali Kota Dumai yang telah bersedia menyediakan ruangan ini tempat kita acara pengukuhan DPD Lentari Kota Dumai. Selawat beri salam jangan bosan-bosannya dan harus kita perbanyak kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali yang kita hormati, yang kita banggakan, yang kita puja-puja Bapak Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3. Yang kita hormati juga bersama Bapak Kandim, Bapak Tenglanut, Bapak Kapolres, Bapak Kajati, Kepala Pengadilan, Ketua LAM Kota Dumai, para tokoh-tokoh adat, sesepuh adat, dan organisasi-organisasi lainnya yang bisa meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Seterusnya kepada hadir nama besar tidak dipanggilkan telah bagi kita yang hadir semua di sini dan yang mendengar, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dalam acara kita ini. Selanjutnya saya mohon maaf dan mohon izin kepada kita semua, dalam bahasa kita tak kenal maka tak sayang. Siapa itu Suhaili Datuk Mudo? Nama saya aslinya Suhaili, nama orang tua Husin. Jadi Suhaili Husin diberi gelar adat Datuk Bandaro Mudo selaku nini mama di satu kedegrian di Sungai Tapuk Gili, Kabupaten Kampar. Jadi dipanjangkan nama saya itu jadinya Suhaili Husin Datuk Bandaro Mudo. Gelar Datuk Bandaro Mudo itu saya terima pada tanggal 16 September 1979. Waktu itu masih kecil, sekecil-kecilnya tidak ngerti apa itu ada dan apa itu budaya. Namun di kampung kita itu harus jabatan itu harus dipikul di tempat seterusnya. Selanjutnya saya pernah menjadi ketua lembaga adat di daerah Sungai Kapung, namanya lembaga adat Sungai Kapung 5 kecamatan. Setelah itu meningkat naik pangkat jadi Pak Asisten, pernah menjadi ketua lembaga adat Kabupaten Kampar, LAK namanya. LAK itu Persatuan Nenek Mama se-Kabupaten Kampar. Setelah itu naik pangkat sedikit menjadi ketua LAM Kabupaten Kampar. Pernah menjabat menjadi ketua LAM Kabupaten Kampar. Setelah itu naik lagi jabatan menjadi wakil ketua LAM Provinsi Riau bersama dengan Al-Azhar dan Sahil Abu Bakar. Setelah itu naik lagi jabatan saya cetuskan dan saya ciptakan yang namanya Lentari. Lentari itu dulu singkatannya Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia. Baru pasti ya singkatan Lentari itu. Tetapi ada masukan dari kawan-kawan di Jakarta supaya ini lembaga diakui oleh undang-undang dan diakui oleh PBB, masukkan tuh kata-kata masyarakat adatnya. Makanya kayak kesingkatannya nggak pas lagi itu. Itu kawan-kawan nggak apa-apa. Yang penting kita diakui oleh PBB dan dasar kehadiran Lentari itu berdasarkan undang-undang sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B itu. Yang diakui itu adalah masyarakat hukum adatnya. Dalam hari ini kita dirikan pada tanggal 6 Januari di Jakarta. Kita sendiri alhamdulillah berkat rahmat dari Allah dan doa kawan-kawan, kita sebagai pencetus dan kita sebagai pendiri Lentari itu di Indonesia. Lentari itu
sampai saat ini singkat ceritanya telah berdiri sebanyak lebih kurang 29 atau 30 provinsi se-Indonesia, 183 kabupaten kota yang ada di Indonesia sampai saat ini. Sekretaris Sekjen pertama DPP Lentari itu adalah Dr. Randus Zulkifli Uyub SA, pensiunan Dirjen Perhubungan Kementerian Republik Indonesia. Tapi Pak Jul ini badannya terlalu besar, pendek, 150 lebih beratnya. Dia nyerah. Datung saya mundur lah, nggak sanggup saya ikutin urusan ini, mundurkan diri dia. Setelah itu dilanjutkan sekjennya Profesor Kirumaniu Taime SE MBE asli dari Papua. Mengundurkan diri dan izin saya mau pulang ke Papua karena dibutuhkan oleh masyarakat di Papua dalam rangka pemekaran beberapa provinsi di Papua. Saya izinkan dia pulang. Diganti lagi oleh Profesor Dr. Denny Sekti SH MSI PhD asli dari Manado. Setelah itu kemarin kami mengadakan Mustakmas Musyawarah Adat Nasional pada 10 Maret bertempat di Gedung Nusantara 5 MPR RI. Hasil dari Mustaknas tersebut disepakati sebagai ketua umumnya adalah Profesor Dr. Arif Hidayat SHMH yang sekarang menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Dulu tahun 2017 dia ketua Hakim MK itu, dan sekretarisnya Profesor Dr. Ahmad Dedi SHMH. Tapi belakangan ini karena terjadi permasalahan tentang aliran sedikit, rupanya di pusat orang agak ragu menggunakan itu di pusat. Banyak dikritik, dia kan pejabat, jadi banyak disoroti sama orang gelap. Sebulan lalu kami rapat Jakarta, dia mengundurkan diri. Datuk aja sudah, kami sebagai di belakang aja lah. Karena dia PNS pada kami mengundur kembali kepada saya sebagai ketua umumnya. Jadi susunan pengurus dari saat ini adalah ketua umumnya saya sendiri, ketua dewan pembina adalah Bambang Susatyo, ketua MPR, ketua penasehatnya adalah Profesor Jimli Asyiki. Sekjen kita sekarang alhamdulillah Bapak bisa lihat juga bagi Dr. TNI Dr. Yulia Azhari SHMH. Dia TNI aktif, Polri Indonesia, pengacara, juga dosen. Nah, ini kedepannya itu sebagai sekjen DPP yang kami alhamdulillah, dan dia sangat tertarik sekali dengan adat istiadat yang ada di Indonesia ini. Bahkan dia berkeinginan nanti kalau bisa, kalau saya sekjennya sekarang lagi, saya hari Kamis besok ke Jakarta, Sabtu ke Jakarta, karena saya masih tengah-tengah ya, itu mau kami sahkan lagi susunan pengurus berikutnya ini. Alhamdulillah. Kemudian dalam kesempatan ini izinkan juga saya sampaikan apa itu Lentari, apa maksud dan tujuan keberadaan Lentari. Saya asli orang Kampar, Pak Asisten. Di Kampar itu orang nanya dari saya sibuk Ulban, sudah ada lembaga adat Kampar, sudah ada lam di Kampar, kok ada lagi Lentari? Ngapo-ngapo dengan lembaga adat itu bahasa itu kan? Kita mulai sedikit. Lam itu lembaga adat Kampar itu adalah persatuan nini mama pemangku adat yang ada di Kabupaten Kampar. Luar daripada unit nama tidak bisa masuk ke situ. Satu. Yang kedua, kenapa hilang? Sudah ada hilang lagi di Provinsi Riau, termasuk di rumahnya. Kok ada Lentari lagi? Hilang itu adalah perkumpulan kita para tokoh adat, sesepuh adat, pemuka adat, khusus orang Melayu. Luar dari orang Melayu tidak bisa kita masuk di situ. Khusus orang Melayu. Lentari ini apa? Sesuai kesepakatan kita yang kita ingin ke depannya dan dahulunya, wadah tempat berkumpulnya segala macam suku yang ada di Indonesia ini. Apapun sukunya, apapun agamanya, asal
asal dia orang Indonesia dan dia beradat, mau TNI, mau Polri, Kejaksaan, PNS, Ulama, Batak, Minang, Ambon, Manado, apapun sukunya, asal dia orang beradat di Lentari wadah kita. Dengan tujuan moto Lentari itu apa motonya? Akan memfungsikan, akan memperlakukan dan akan mempergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di daerah kita masing-masing dan menjadikan adat itu menjadi tuan di negerinya sendiri sebagai jati dirinya bangsa Indonesia itu orang beradat. Rupanya jati diri kita ini orang beradat, Pak Bu. Lalu kita terangkan apa perbedaan adat dan budaya itu. Adat itu adalah hukum, adat itu adalah aturan. Dengan adat kita pasti bisa membuat peraturan adat di negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa mendenda orang yang salah di negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa menjaga keamanan di negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa menjaga lingkungan kita sendiri. Dengan adat kita bisa mengantisipasi budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan adat istiadat di negeri kita ini. Budaya itu apa? Budaya itu cuma tampilan-tampilan kita. Budaya itu cuma kebiasaan-kebiasaan kita. Budaya itu adalah tontonan-tontonan kita. Adat itu tidak bisa ditampil tontonan, tapi adat itu mengakar dalam kehidupan kita. Bagaimana cara ngomong dengan bapak-bapak pejabat kita, bagaimana ngomong dengan sebaya kita, bagaimana cara duduk dengan orang tua, bagaimana cara berjalan dengan anak-anak. Yang mengatur semua itu adalah aturan hukum adat. Inilah krisis kita di Indonesia ini semenjak tidak adanya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila semenjak tahun 2000 sampai saat ini. Krisis moral dan krisis akhlak itu telah kita hadapi sekarang. Kita lihat dengan anak muda kita sekarang. Apa cara kehidupan kita sekarang yang tidak kebarat-baratan? Makanya berpakaian kebarat-baratan, menonton kawan barat-baratan, musik kebarat-baratan, merek toko kebarat-baratan, makan kebarat-baratan. Mana yang dijadikan Islam? Maka untuk itu jangan khawatir ke depannya. Satu-satunya yang bisa mengantisipasi budaya-budaya luar itu masuk mengganggu negeri kita adalah memperlakukan. Jadi adalah hukum itu tiga teman. Setelah kami kaji Pak Asisten dengan beberapa profesor termasuk ketua tim penasehat kita Profesor Jimis Iki. Saya waktu pertama kenal dengan beliau menyampaikan program Lentari tentang yang kayak gini. Dia nanya, "Itu asal di mana?" "Izin Prof, saya orang Riau. Saya ibarat kata kami, barang ini terlalu berat, saya tolong bantu saya nggak ngerti dengan adat, cuma semangat aja yang paham." Lalu saya tanya sama dia, "Boleh nggak Prof kami memperlakukan dan memfungsikan serta mempergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di daerah kita masing-masing, daerah kami masing-masing?" Pukul meja dia, "Bukan boleh Pak Datuk, dianjurkan." Itulah hukum Indonesia yang asli itu katanya. Aturan adat itulah yang mengatur cara berkehidupan kita, yang mengatur kerusakan kita, yang mengatur kita dengan tetangga, yang mengatur kita dengan keluarga, yang mengatur kita dengan sekampung. Hukum adat itulah katanya. Dan itulah yang harus kita benahi dan kita munculkan kembali di permukaan bumi yang telah tenggelam lebih kurang 20 tahun. Saya izin mohon maaf, banyak didatangi oleh adik mahasiswa kita umur 30 tahun ke bawah Presiden. Mereka nanya, apa itu perbedaan budaya dan adat? Kami tahunya adat itu cuma budaya, itu yang mereka tahu. Nah, saya boleh jawab mereka. Maka oleh sebab itu kita melalui wadah Lentari ini adalah wadah tempat kita berkumpul bersama.
Tujuannya tidak adalah membantu pemerintah. Hal-hal yang belum terjangkau oleh pemerintah, yang tadi dengan organisasi lainnya harus tampil membina masyarakat. Contoh, kedepannya nanti saya berkoordinasi dengan beberapa kawan, kita akan cetuskan peraturan adat kementerian Kota Dumai tentang musik dan pesta pernikahan bagi masyarakat adat Kota Dumai. Tidak boleh musik malam itu, apalagi musik khas di Kota Dumai ini. Akan kita buatkan peraturan. Setelah kita kaji musik malam itu, Pak Sekjen, Pak Dandim, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jam 8 start sampai jam 10, lalu joget-joget sedikit, buka bir. Jam 10 sampai jam 11, tambah lagi dari menson minumannya, tambah tinggi musiknya. Sampai jam 12, tambah ekstasi 1. Sampai jam 1 sampai jam 4, tambah dengan sabunya lagi. Terus musik itu ditonton di tempat terbuka dan tempat ramai oleh anak-anak cucu kita, anak SD dan SMP. Ini nggak ada, pemerintah itu belum sempat dia menjangkau di situ urusan-urusan kecil itu, tetapi sangat merusak anak-anak kita. Maka oleh sebab itu ke depannya nanti melalui wadah Lentari, MUI, LAM dan organisasi lainnya kita bikinkan gabungan kesepakatannya bersama tentang musik dan pesta pernikahan atau musik dimanapun di tempat umum itu kita atur, tidak bisa kita biarkan. Celaka juga nanti. Kemudian kita buat juga nanti peraturan yang tentang keamanan. Nah, jadi mohon maaf saya agak lupa tadi. Lentari itu saking inginnya kita bangkit adat itu ada 3 organisasi sayapnya. Yang pertama sekali Lentari, kemudian organisasi sayapnya Dubalang Adat atau Dubalang Adat kalau menurut di Bali Pencalang katanya, orang kita Melayu namanya Dubalang, orang Minang namanya Dubalang. Itu organisasi sayapnya. Kemudian ada namanya wanita adat Lentarinya. Jadi wanita ini kita khususkan nanti yang berperan tentang adat istiadat kita yang ada situ. Kemudian ada pemuda adatnya. Saya berpendapat Pak Sekjen, Pak Dandim, dan rangka mengembalikan jati diri bangsa Indonesia ini, saya hakul yakin tidak akan bisa dengan 1 dan 2 organisasi saja. Kalau bisa tingkatkan organisasi itu tolong bantu. Di SD ada lembaga adatnya, SMP ada lembaga adatnya, SMA ada lembaga adatnya, mahasiswa ada, pemuda ada, orang tua ada. Kalau sudah bersama kita membeli begini, aku yakin bisa. Tapi kalau cuma ada Lentari nanti tidak dibuat kita bersama atau lebih enak kan. Maka oleh sebab itu saya dalam kesempatan ini mengajak semua organisasi yang ada di Kota Dumai ini atau semua suku yang ada di Kota Dumai ini. Lentari itu adalah perekat NKRI. Saya di Ambon sudah saya lantik Lentarinya NTT sudah perbatasan Kabupaten Melaka dengan Belu, perbatasan langsung dengan negara apa namanya itu Timor Leste. Kota Ambon sudah saya lantik, Pangkal Belitung sudah, Bandung sudah, Jawa Barat sudah. Alhamdulillah total semuanya ada 30 provinsi dan 30% sudah saya lantik dan saya bukukan di Indonesia. Programnya sama, mengembalikan jati diri bangsa Indonesia itu orang beradat dengan cara akan memfungsikan, akan memperlakukan serta akan mempergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di negeri kita masing-masing. Kemarin 3 bulan yang lalu saya sempat konsultasi dengan Kapolres Kabupaten Baru, kebetulan dia neneknya orang kampung keluarga juga. Kalau ini berjalan nanti program Lentari setiap daerah itu 30% kerja polisi itu kita yakin. Jadi kerja-kerja jangan nyuri sawit 1 tangan, lapor juga ke polisi. Bertengkar suami istri, lapor juga ke polisi. Berbantah anak sama tetangga, polisi juga semuanya. Aturan adat kita itu ada mengatur si A dengan si B berkelahi berdarah kepala si A bedanya ini itu ada kita. Itu yang kita lakukan.
Tujuan kedepannya saya juga sama komandan punya waktu. Tujuan kedepannya nanti apabila aturan hukum adat itu Pak Ibu setiap daerah tertentu itu yang disediakan oleh polisi sekarang itu restorasi justice namanya Pak polisi. Itu peluang kita masih memproduksikan dan memperlakukan adat istiadat kita. Tetapi kita orang takwa adat, lembaga adat, kita tidur aja nggak buka peluang itu. Mereka disediakan ada ruangannya situ konsultasi kan. Orang cuma nyuri sawit satu kantong, janganlah polisi yang urusan ini. Semuanya dengan urusan polisi kita masuk takwa adat situ. Kita berlakukan hukum adatnya. Adat kita itu asasnya musyawarah dan mufakat. Semuanya itu bisa kita pakati, bisa kita musyawarahkan, dan bahkan bisa kita kerja dengan adat istiadat kita. Jadi keduanya ini pemerintah bisa kita bantu dengan adat istiadat dan hal-hal yang belum terjangkau oleh pemerintah dan menolong bisa keamanan pihak polisi. Saya yakin kalau ini berfungsi banyak terbantu sebab kita membantu bapak-bapak polisi. Capek kita panggil polisi 24 jam tak berhenti. Itu pun masih dimarahi semua masyarakat tadi. Yang salah sedikit aja ada besar-besarkan pun ada siang malam. Dari siang malam yang ingin ganti baju mereka nggak bisa polisinya. Kita siap membantu. Makanya kita sebut setiap daerah itu pasti ada punya aturan hukum adat. Aturan hukum adatnya itulah yang akan kita fungsikan dan kita berlakukan serta kita fungsikan kembali dalam cara dan gaya berkehidupan di lingkungan masyarakat negeri kita Kota Dumai ini. Bagaimana caranya? Itu kita sebut namanya aturan adat itu, kita sebut namanya peraturan adat ataupun keputusan adat negeri Kota Dumai. Caranya kita nanti duduk bersama, ada lamnya, ada letkaninya, ada organisasi-organisasi lainnya, ada punya, kita putuskan menjadi peraturan adat. Setelah itu menjadi keputusan adat, kita serahkan kepada Pak Bupati dan DPR. Pak Bupati, DPR, kami selaku orang adat, selaku lembaga adat, sesuai dengan adat istiadat kita, kami telah membuat keputusan adat. Menurut pendapat adat kita, musik host itu diharamkan di bumi negeri Kota Dumai ini. Kalau dapet tinta jopito dan diharapkan juga pemerintah membuatkan perdanya. Kalau pemerintah Kota Dumai telah membuatkan perdanya, kemudian lembaga adat telah membuatkan peraturan adatnya, berarti sudah dua hukum itu yang berdiri. Hukum pemerintah, hukum negara, dan hukum adat. Adat itu udah jelas, adat kita orang Melayu ini, adat kita orang Minang ini, adat kita orang Islam ini, sudah jelas Pak Bu. Adat kita bersandingkan syarat bersandingkan kitabullah dan sunnah Rasul. Agama mengatakan adat wajib menjalankannya. Kalau haram kata agama, adat wajib mendendanya. Karena kalau haram kata agama, contoh maaf ibu kelima Pak Asisten 3 dari malam nyuri ayam, contoh. Tapi berdosa Pak Asisten, dan dosa itu tidak bisa didenda sekarang besok di akhirat. Tapi menurut adat kita, orang yang mencuri tadi malam didenda menurut adat istiadat. Dicurinya ayam didenda dengan kambing. Itulah yang disebut agama mengatakan adat menjalankannya. Itulah yang akan kita keluarkan nanti. Nanti akan kita buatkan tertulis. Mencuri ayam ini denda, curi sawit ini denda. Kita bikinkan peraturan adat kesehatan tertulis. Lalu selanjutnya pekerjaan tentang ini menindaklanjuti, ini tolong juga saya nanti Pak Asisten 3 menindaklanjuti Permendagri nomor 52 tahun 2014. Di dalam Permendagri itu ada 4 kategori yang diakui oleh pemerintah itu sebagai masyarakat adat. Itu ada 4 kriterianya. Yang pertama ada wilayah adatnya. Yang kedua ada lembaga adat dan tokoh-tokoh adatnya. Yang ketiga masih berlaku hukum adatnya. Ini yang tak kurang. Makanya kita dalam tadi mengizinkan melakukan hukum adat itu.
Yang keempat lupa saya apa tadi namanya itu. Jadi 4 ini akan apabila ada yang 4 ini melalui tim registrasinya baru diperdakan oleh pemerintah. Baru diakui oleh negara ini kita sebagai masyarakat adatnya. Kalau itu nggak capek kita berbicara nanti kita belum diakui secara administrasi dan secara hukum oleh pemerintah. Dan itu adanya setiap kabupaten kota di seluruh negara. Ini sangat perlu sekali. Saya harapkan kepada kawan-kawan yang kali dalam bisa bekerjasama dalam rangka mendesak. Kalau perlu koordinasi dengan DPR dan wali kota sampaikan tolong ini harus kita kerjakan bersama. Nggak bisa kerja separuh hati dan tidak bisa juga bekerja 1, 2, 3 orang. Demi untuk kemaslahatan masyarakat kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Kemudian nanti saya harapkan sebagaimana programnya tadi itu setelah pengukuhan ini nanti kita akan mengadakan rapat BIMTEK namanya, bimbingan teknis bagaimana cara memperlakukan, memfungsikan dan mempergunakan aturan hukum adat itu. Jadi nanti kita akan ada berlangkah menginventarisasi, mencatat apa saja kira-kira peraturan adat yang ada di Kementerian Kota Rumah ini yang bisa kita angkat bersama untuk menjadi peraturan adat kita bersama. Pengesahan peraturan adat itu nanti kita wajibkan bersama Lentari, LAM, MUI dan organisasi lainnya. Demikian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.